Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan channel Warung Berkah. Kali ini kita akan bahas tentang apa keuntungan bagi anggota. Nah, di segmen yang lalu kan sudah dibahas ya, bagaimana koperasi itu menjadi etalase pertama bagi anggota untuk bertransaksi. Nah, sekarang apa sih keuntungan jadi anggota? Nah, ini juga untuk Bapak Ibu yang penggerak koperasi, kasih tahu bagi anggotanya, bagi masyarakat supaya nonton ini sehingga nanti anggotanya, oh iya, kenapa harus ke Warung Berkah ya, atau kenapa harus ke koperasi. Nah, itu penting ya. Jadi bagi anggota, nah teman-teman atau kalian siapapun bagi anggota nih, bahkan calon anggota, pernah nggak kalian berpikiran ketika berbelanja di minimarket sebelah? Nah, di minimarket Merah Kuning Hijau ya kita namakannya ya, minimarket Merah Kuning Hijau. Pernah nggak kebayang berapa yang sudah kita belanjakan dalam setahun? Anak saya saja nih ketika kalau belanja itu kayaknya nggak akan kurang dari 30.000 tuh. Kebayang ya, itu sehari. Nah, kayaknya kalau kita bisa jadi lebih ya. Jadi kayaknya sebulan nggak mungkin deh satu orang itu berbelanja 100.000, pasti lebih. Apalagi bagi Bapak Ibu ataupun anggota yang sudah berkeluarga, nah, itu bisa dihitung. Nah, keuntungannya buat siapa sih? Nah, kebayang nggak? Buat siapa ya kalau kita belanja di minimarket Merah Kuning Hijau? Pasti bukan buat kita, pasti buat mereka-mereka yang memang tujuannya adalah bisnis. Tapi di Warung Berkah, di koperasi, tidak hanya keuntungan yang dicapai, tapi bagaimana kesejahteraan anggota. Kebayang, sekarang harganya sama dengan minimarket Merah Kuning Hijau. Harganya sama, tapi dengan di Warung Berkah ada cashback. Nah, nanti kita lihat bagaimana pola cashback ataupun SHU ya kalau di Warung Berkah atau di koperasi namanya. Jadi kalau kita beli pulsa, nah contoh beli pulsa ya. Contoh kita beli pulsa 10.000, harganya berapa? Harganya 12.000. Nah, tapi nanti di sistem ini, di sistem Warung Berkah, ketika nanti kita transaksi 10.000, harganya 12.000, nanti akan masuk ke dompet kita, dompet digitalnya, kayaknya sekitar 500 perak. Nah, mungkin nggak kalau teman-teman belanja pulsa ataupun listrik, telepon, itu ada cashback? Nggak ada. Nah, selain itu nanti di akhir kalau anggota sebagai anggota koperasi itu akan ada SHU di akhir. Jadi tadi ada yang langsung ya dari setiap transaksi karena itu sebagai pengguna. Nah, tapi kalau sebagai pengguna kalau di koperasi itu ada dua ya. Ada calon anggota, ada anggota. Nah, kalau calon anggota itu dia nggak punya simpanan pokok wajib ya. Tapi kalau anggota dia punya simpanan pokok wajib. Jadi keuntungannya dua. Pertama tadi cashback yang langsung. Yang kedua adalah SHU di akhir. Jadi nanti koperasi akan mengumumkan berapa SHU-nya atau laba ya, kalau di ini yang labanya berapa nanti akan dikembalikan ke anggota itu sendiri. Nah, itu yang pertama, yang paling krusial itu sebagai pengguna. Nah, menarik nggak? Harusnya menarik. Jadi yang sebelumnya belanja di sebelah pindah ke Warung Berkah karena nanti produknya juga akan dilengkapi, tidak hanya di koperasi satu, koperasi Bapak Ibu, tapi juga di koperasi yang lain. Jadi bagaimana dalam satu kanal Warung Berkah ini produknya jadi variatif. Jadi kalau di minimarket itu ada 200 item, bisa jadi di Warung Berkah ribuan item. Kenapa? Karena semua koperasi yang lain pun punya produk. Ada dalam satu marketplace di Warung Berkah. Jadi itu keuntungan pertama. Nah, keuntungan kedua buat kalian nih yang suka belanja di minimarket Merah Kuning Hijau, bagaimana kemudahan. Nah, sekarang kita bicara kemudahan. Jadi yang pertama tadi secara keuntungan finansial, yang kedua kemudahan. Oke. Kemudahan. Tadi pertama mudah mendaftar. Yang kedua mudah transaksinya ya. Baik datang langsung ke mana? Ke koperasi itu sendiri ataupun di rumah, klik kemudian dikirim, selesai. Nah, yang paling menarik tadi mudah dalam transaksinya. Nah, yang ketiga baru nih murah. Nah, bagaimana dan kapan bisa murah?
Tadi udah dijelaskan, yang pertama ada cashback, yang kedua mudah, yang ketiga bagaimana bisa murah. Nah, kebayang nih kalau semua anggota, nah, kita targetkan ya nih Bapak Ibu, bagaimana satu koperasi anggotanya minimum kita targetkan 1000. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang koperasinya atau anggotanya baru 100, target pertama adalah menaikkan anggota jadi 1000. Oke. Jadi kebayang kalau 1000-ribunya itu adalah pengguna Warung Berkah, kemudian bertransaksi minimum 1 bulan itu 300.000 saja. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, hitung-hitungannya. Itu berapa ratus juta yang terjadi transaksi dalam 1 bulan. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi tadi apa tuh apa tadi namanya, keuntungan finansial, yang kedua mudah, yang ketiga murah. Karena apa? Penggunanya banyak. Masih ingat ada pepatah ya, ini bukan pepatah sebetulnya, itu orang Cina itu ya, ini bocoran saja. Orang Cina itu kenapa dia dapat harga murah? Karena belanjanya itu gelondongan. Belanjanya itu banyak, kemudian disimpan di gudang, kemudian dia jual. Maka banyak sekali kita ataupun yang produknya sedikit pasti kalah harganya. Nah, kita juga nanti suatu saat sebelum nanti yang terakhir adalah murah, kita banyakkan dulu penggunanya, sehingga nanti ketika belanja satu koperasi bisa jadi beli minyak 1 tronton, atau nggak usah beli minyak pun, kalau sudah jelas ininya kita nanti adakan di gudang pusat atau di distribution center insya Allah, itu pasti akan lebih murah harganya. Jadi nah itu ya, jadi pertama tadi apa? Pertama adalah keuntungan secara finansial, yang kedua kemudahan, yang ketiga baru kita akan dapat murah ketika apa? Ketika sudah banyak yang masuk ke Warung Berkah atau jadi anggota Bapak Ibu. Nah begitu ya. Jadi kalian nih yang belum berkoperasi, yang belum menjadi anggota koperasi, segera cari koperasi terdekat, kemudian cari di Warung Berkah koperasinya ada enggak, kemudian pilih, segera menjadi anggota. Nah, sehingga kita ekonomi umat akan bisa terwujud gitu. Jadi kalau ada campaign belilah di warung tetangga, nggak bisa dengan seperti itu aja, harus dengan tersistem. Oke. Tersistemnya apa? Yang tadi, yang 3 tadi. Harus ketika pindah ke warung tetangga, nah tetangga nanti kan akan nanti masuk di Warung Berkah nih. Nah, harus murah, harus mudah, dan yang ketiga harus dapat keuntungan. Jadi kita akan campaign nanti beli di warung tetangga. Kenapa? Karena warung tetangganya sudah masuk di Warung Berkah. Jadi anggotanya ataupun mitranya koperasi. Oke? Jadi masuk akal kan bagaimana anggota nanti suatu saat akan pindah ke Warung Berkah di koperasi itu sendiri. Desanya berdaya, koperasinya maju, anggotanya sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.